Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan, selamat datang di podcast ini untuk kita. Podcast ini membahas tentang perencanaan keuangan, investasi, kebijakan pengelolaan pembiayaan dan risiko, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan anak muda. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang utang pemerintah. Jadi, ada utang, ada pinjaman. Apa sih bedanya? Apa aja manfaat pinjaman pemerintah bagi masyarakat? Nah, sebelum kita memulai podcast ini, perkenalkan, saya Wawan, dan kita akan membahas topik pinjaman ini bersama narasumber yang tentu sangat kredibel. Beliau adalah Direktur Pinjaman dan Hibah saat ini, yaitu Bapak Syurkani Ishak Kasim. Selamat siang Pak Syurkani. Selamat siang Mas Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, makasih nih udah diundang. Alhamdulillah, terima kasih Bapak kami ucapkan pada kesempatan kali ini Bapak sudah berkenan dan menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita pada siang hari ini. Jadi begini Pak, saya sering lihat berita tentang utang pemerintah yang berseliweran di media sosial maupun media online. Salah satu topik yang sering muncul adalah tentang pinjaman pemerintah. Selain itu, kita juga sempat melakukan polling nih Pak, polling kecil-kecilan di Twitter dan Instagram. Hasilnya adalah dari 78% responden tersebut itu sudah pada tahu nih Pak, apa tentang pinjaman pemerintah. Nah, kalau di Twitter itu 50-50 Pak. Jadi masih abu-abu nih, setengah tahu dan setengah belum. Kemudian kami juga melanjutkan ke polling kedua, yaitu bahwa bagaimana dengan pengelolaannya. Jadi dari polling kedua tersebut di Twitter itu Pak, 100% Pak, itu tuh pengen tahu tentang pengelolaan pinjaman pemerintah. Kemudian di Instagram itu 80% itu ingin tahu pengelolaannya dan 20% sisanya itu ingin tahu tentang manfaat pinjaman itu untuk apa saja. Nah, dari polling tadi tergambar ternyata bahwa publik itu memang belum memahami secara mendalam terkait dengan pinjaman pemerintah. Dan mungkin dari pertanyaan mendasar dulu Pak Syurkani, izin, apa sih bedanya pinjaman pemerintah dengan utang pemerintah Pak? Baik, terima kasih banyak sekali lagi ya untuk diundang ke acara podcast ini. Menurut saya ini kesempatan yang sangat baik ya untuk kita sharing. Dan saya rasa ini kan lebih kepada kita untuk bincang-bincang gitu ya. Ada concern dari teman-teman kita, generasi milenial, dan generasi muda yang ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Salah satunya terkait dengan pembiayaan dan lebih khusus lagi yang terkait dengan utang, ya pinjaman. Kalau secara bahasa tentunya utang dan pinjaman itu sama-sama kita mendapatkan uang dari orang lain dengan persyaratan tertentu yang harus kita kembalikan. Jadi kan kalau pinjaman ini kan sesuatu yang kita dapat, umumnya itu dalam bentuk dana, uang, dan kita harus kembalikan. Sementara kan kalau hibah kita dapat ya tentu tidak harus dikembalikan ya, termasuk hibah kalau di Islam salah satunya kan sedekah gitu ya, infak dan zakat dan sebagainya. Nah sekarang kalau ditanya pertanyaannya apa beda utang dengan pinjaman? Nah kalau di kita di Kementerian Keuangan untuk kemudahan kita memahami beberapa jenis utang, maka pinjaman itu kita definisikan sebagai salah satu dari utang. Prinsipnya utang ini adalah uang yang pemerintah dapatkan dari pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Jadi kan ini lebih kepada menjaga momentum di dalam pembiayaan agar apa yang menjadi prioritas pemerintah, apa yang sudah dibangun dan juga disepakati sebagai prioritas pemerintah, maka itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada jeda atau tanpa ada penundaan ya yang terlalu lama. Sehingga kadang-kadang kita butuh dana sekarang tetapi tersedianya tahun depan, maka kita gunakan itu untuk berutang. Sementara pinjaman ini memang lebih kepada transaksi langsung dengan pemberi pinjamannya dalam bentuk ada dua jenis pinjaman. Pertama pinjaman project yang itu membangun infrastruktur fisik gitu ya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Sementara ada pinjaman program, pinjaman tunai kalau kita sering pakai, itu lebih kepada pembiayaan yang untuk mendukung APBN, kekurangan APBN. Secara prinsip sebenarnya nggak terlalu beda, hanya kita istilahkan beda supaya lebih mudah masyarakat memahami bahwa pinjaman itu bagian dari utang. Gitu.
Walaupun kita juga tidak bisa menafikan pemahaman yang sebagian masyarakat, setiap mereka bicara utang, yang ada di pikirannya tentu pinjaman yang dimaksud. Iya. Artinya ya pinjaman dari sumber tertentu gitu ya. Dan mungkin ada yang tidak mengasosiasikan sama sekali dengan bentuk utang yang lain seperti surat berharga negara gitu, seperti itu. Oke Pak, jadi tadi Bapak menyinggung juga bahwa pinjaman itu dari pihak ketiga ya Pak ya. Berarti ini pihak eksternal Pak ya. Pihak eksternal. Nah, ini siapa saja nih para pihaknya nih Pak? Para pihaknya itu kalau pinjaman, khususnya pinjaman ya, itu bisa dari yang jelas pasti dari luar pemerintah. Bisa dari lembaga keuangan internasional, ya contohnya lembaga World Bank gitu ya, Bank Dunia, dan Bank Dunia juga ada grup-grupnya. Kemudian ya, kemudian ada Bank Pembangunan Asia, kemudian ada Bank Pembangunan Islam, kemudian ada Dana Moneter Internasional atau yang kita kenal dengan IMF, dan juga ada banyak lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. Juga pemerintah Indonesia kan membangun kerjasama dengan negara lain yang kita sebut dengan kerjasama bilateral. Salah satu dari manfaat kerjasama bilateral itu adalah kita mendapatkan pendanaan. Nah kemudian juga ada beberapa kegiatan tertentu yang dibiayai lewat pembiayaan sektor swasta. Ini akan berbeda dengan misalkan kita cerita tentang KPBU ya atau PPP, yang itu kan tentu akan joint operation antara swasta dengan pemerintah. Kalau ini memang ada pembiayaan yang bersumber dari perbankan atau lembaga keuangan swasta untuk kegiatan tertentu, biasanya untuk pembelian alat atau barang, karena memang itu kita butuhkan. Salah satunya untuk mendukung pembangunan atau untuk keperluan memberikan pemenuhan kecukupan untuk pertahanan ataupun kepolisian, itu biasanya kita mengadakan alat gitu ya. Okay. Yeah, jadi memang ini cukup kompleks juga Pak ya. Terkait dengan pinjaman ini. Kompleks, gitu. Kemudian ini Pak, terkait dengan penjelasan Bapak tadi, sebenarnya kita juga sempat membuat beberapa pertanyaan ini Pak dari follower kita yang di Instagram nih, di akunnya DJPPR. Yang pertama adalah terkait dengan ini Pak. Tadi ada hubungan bilateral. Sebenarnya benar nggak sih Pak bahwa pinjaman itu hanya dari satu negara saja? Itu pertanyaan nomor satu Pak Nje. Yeah. Kemudian yang kedua itu adalah apakah kalau pinjaman itu hanya dari satu negara, Indonesia negara kita tuh seolah-olah menjadi negara yang tanda kutip Pak ya nih, seolah-olah disetir atau disubordinasi. Sebenarnya benar nggak sih Pak ini dengan kondisi itu, maksudnya dengan asumsi atau dengan dugaan dari para netizen tercinta kita ini Pak? Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Wawan tadi, mungkin saya ingin juga sampaikan begini ya. Mungkin banyak dari kita tidak memahami bahwa Indonesia itu negara yang pertumbuhan perekonomian itu sangat tinggi. Konsekuensi atau dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah kemajuan secara ekonomi juga makin jadi lebih tinggi. Dan ini memberikan keyakinan kepada banyak pihak. Dalam hal ini negara-negara lain, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, negara maju, negara berkembang, melihat Indonesia itu sebagai negara yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kita berhasil mengelola perekonomian kita. Apa bukti kita bisa mengelola perekonomian? Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, inflasi kita relatif lebih rendah dibanding dengan banyak negara lain, nilai tukar kita cukup stabil gitu ya. Banyak faktor ekonomi atau kriteria lain yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia cukup baik. Nah, sebagai ekonomi yang pertumbuhannya cukup baik ya, dengan governance kita yang cukup baik juga, memberikan keyakinan kepada pihak lain untuk memberikan pinjaman. Dari konteks itu saja kita bisa bilang bahwa Indonesia cukup seksi gitu. Sebagai negara bagi yang negara lain tertarik untuk bekerja sama. Jadi tadi kalau ada pemahaman bahwa kita hanya minjam dari satu negara tertentu, itu sangat tidak benar gitu. Karena sampai saat ini kita bekerja sama dengan banyak negara, baik itu negara di benua lain, Eropa, Amerika, bahkan negara-negara di Asia, bahkan negara-negara yang di wilayah Timur Tengah gitu. Dan bentuk kerjasama macam-macam, termasuk misalkan memberikan pembiayaan. Jadi menurut saya ya, sekali lagi kalau misalkan kita didikte nggak mungkin rasanya. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman bekerja sebagai staf di lembaga internasional. Itu keputusannya itu ada di Indonesia. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita? Katakanlah saya ingin membangun jalan tol, itu Indonesia memutuskan. Kemudian nanti pihak luar akan melihat, oh saya ingin membantu Indonesia membangun jalan tol.
maka mereka akan menawarkan pembiayaan. Kemudian terserah kita untuk memilih apakah kita akan memilih negara itu atau kita pilih negara lain. Sama juga dengan lembaga internasional. Tidak ada lembaga internasional yang mendominasi pembiayaan di Indonesia. Kita ada Bank Dunia, kita ada ADB, kita ada IDB, ada IFAD yang lembaga pembangunan pertanian, bahkan ada lembaga-lembaga lain yang membantu kita termasuk AIB, kemudian AIF. Itu semua ingin membantu Indonesia. Jadi kita punya cukup ruang untuk memilih dengan siapa kita ingin bekerja sama. Dari siapa kita ingin mendapatkan pembiayaan. Jadi menarik sekali Pak ya. Jadi pertama tadi itu kepercayaan. Ya. Itu wajib Pak ya. Kalau nggak dipercaya kan kita aja kalau Ya. dengan teman nggak dipercaya mau. Karena ini kan masalah Ya, uang nih. uang, betul, ya, Pak. masalah uang Oke. itu kan kalau di dalam dunia keuangan Iya. atau dunia perbankan, trust itu nomor satu. Nomor satu betul. Ya, trust nomor satu, kemudian modal dan lain nomor sekian. Nomor, Karena kalau Iya. tidak ada trust ya, saya nggak bisa kasih kredit ke Mas Wawan. Kalau Iya. saya seorang banking iya. atau banker ya, Mas Wawan mendapatkan kredit, saya akan assess dulu. Ini trustworthy-nya gimana nih, Mas Wawan? Ya, walaupun Mas Wawan nggak punya itu semacam apa disebut kolateral gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kita apa sebut Jaminan borok ya, Iya. semacam itu. Maka saya nggak akan mau memberikan, karena saya tahu nggak akan dikembalikan Iya. gitu ya. Nah, itu makanya trust menjadi sangat penting. Oke, kemudian selanjutnya Pak, ini kan tadi kan banyak pilihan Pak ya. Lalu bagaimana nih dari sisi pemerintah ketika memilih pemberi pinjaman, misalkan nih satu proyek, kenapa misalnya satu proyek misalkan tentang kereta api atau apa itu dibiayai oleh negara A atau negara B, terus atau mungkin sebuah mungkin jalan tol mungkin dibiayai oleh misalkan oleh Tiongkok atau negara lain lah misalkan. Gitu. Ya. Nah, itu bagaimana sih Pak cara memilih kriteria atau ininya? Membangun satu proyek idealnya itu kan tentunya dapat dilakukan oleh pihak swasta, ya kan? Karena kapasitas pemerintah kan terbatas, ya. Betul. Dan harapannya, kalau idealnya ya, kalau segala sesuatu secara kriteria ekonomi itu terpenuhi, maka idealnya pemerintah itu hanya menjadi semacam pengawas lah, gitu ya, fungsi pemerintah ya, menguasai pembangunan, tentunya membuat kebijakan, kemudian menguasai pelaksanaannya. Dan pelakunya itu harusnya dari masyarakat. Cuma kadang-kadang kan ada kondisi tertentu di mana, terutama kalau untuk proyek infrastruktur, yang kadang-kadang itu mungkin kriterianya belum terpenuhi, misalkan jaraknya cukup jauh gitu. Ya kan, membangun satu jembatan yang itu berada di luar Pulau Jawa gitu, yang mungkin swasta tidak tertarik. Atau karena terlalu besar modal yang dibutuhkan gitu ya, biaya yang dibutuhkan. Dan tentunya karena swasta tidak mampu, maka dicoba dengan tadi sistem KPBU. Ya, kerjasama swasta dengan pemerintah. Jadi pinjaman ini sebenarnya keputusan ataupun pilihan yang paling terakhir. Pada saat swasta tidak tertarik untuk masuk ataupun kapasitasnya terbatas, pada saat kita kerjasamakan antara KPBU mungkin tidak terlalu atraktif gitu ya, bahkan dengan penjaminan pun mungkin tidak terlalu atraktif, maka pemerintah memutuskan ini tetap harus dibiayai karena sudah ada di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah bahwa itu harus dilakukan, maka pemerintah itu menjadi pilihan terakhir di dalam meminjam ini. Nah, bagaimana kriteria kita memilih pinjaman? Tentunya kan ada kriteria yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau di saat ini kita menggunakan peraturan pemerintah nomor 10 2011 dan peraturan turunannya ada PMK, itu ada Perpres, ada peraturan menteri yang lain. Yang kita lakukan tentunya adalah pertama, apakah pembiayaan yang diberikan itu dia ada conditionality apa tidak? Istilahnya ini ya tadi itu bahasa. Ini kira-kira yang kasih pembiayaan ini kayaknya mau ngatur kita apa tidak? Itu yang paling besar kriteria. Kemudian yang kedua, apakah lembaga itu punya pengalaman enggak mengelola pembiayaan itu? Kadang-kadang ada lembaga punya uangnya, tetapi mungkin kalau untuk bangun infrastruktur mungkin dia belum tidak punya expert yang bisa membantu kita. Karena kalau kita meminjam itu sebenarnya ini saya ingin sampaikan gini. Pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, pembiayaan dari lembaga kerjasama multilateral, dan pembiayaan dari komersial tentu sifatnya beda-beda. Kalau yang komersial ini kan mereka yang penting udah Anda meminjam saya dan kembalikan dengan sekian return, mereka sudah cukup happy gitu. Kalau kerjasama bilateral, mereka mungkin ingin memberikan lebih kepada sebagai neighboring countries ya, sebagai bentuk kerjasama. Kalau lembaga multilateral ini tentunya mereka datang dengan membawa ahli-ahlinya.
Nah, biasanya kita akan lihat ini kita butuh, misalkan kita ingin membangun sektor kesehatan. Tentu kita ingin agar pembiayaan yang diberikan kepada kita juga dengan ada komponen hibah dan tentunya ada komponen ahli yang akan memberikan seperti ini Anda akan melakukannya. Jadi tidak sekedar hanya membangun. Nah, kemudian juga kita akan assess ini pricingnya seperti apa. Memang bagi pemerintah, ini yang membuat pemerintah agak berbeda dengan swasta. Dalam hal pricing, yang paling penting bagi pemerintah itulah kepastian. Karena APBN kita kan nggak bisa bergerak naik turun. Begitu udah setujuin ya udah kita kan bergerak di koridor itu. Sehingga yang terkait dengan pembiayaan itu paling penting agar ada kepastian. Dan biasanya lembaga multilateral memberikan pricing yang cukup kompetitif. Tapi jangan lupa di sisi lain mereka juga punya keterbatasan. Karena mungkin ya modal mereka juga terbatas, mereka juga mau generate funding dari pasar juga terbatas. Kemudian juga ada country platform, country ceiling ya, yang mungkin membuat seperti Indonesia gitu ya. Tentu karena kita negara besar, daya serap kita terhadap pembiayaan besar, sehingga nggak mungkin satu lembaga keuangan itu mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, makanya kita kerjasama dengan banyak lembaga dan banyak negara. Dalam hal ini tentunya kriteria yang kita bangun itu adalah sudah teruji. Ya, teruji dalam pengertian itu sudah ada aturan koridornya, ada tata kelolanya, termasuk berapa cost yang kita harus dapatkan. Kalau kita bandingkan dengan pembiayaan, kalau misalkan kita mengeluarkan surat berharga negara seperti apa, atau kita ambil dari lembaga lain seperti apa, kemudian apa expert atau keahlian ataupun pengalaman yang mereka bawa kepada kita. Karena itu sangat kita butuhkan. Tadi disebutkan beberapa negara ya, seperti Jepang, Tiongkok, atau bahkan negara-negara Eropa. Mereka itu masing-masing punya kelebihan karena pengalaman gitu. Ada yang mungkin ahli dalam membangun bendungan gitu. Betul. Ya kan, berarti tentunya kita akan lebih memilih negara yang mampu menawarkan keahlian yang lebih baik gitu. Ada yang ahli membangun transportasi gitu ya, sektor transportasi. Ya contohnya misalkan ya seperti tadi ya, Jepang gitu kan membantu kita di dalam pembangunan MRT Jakarta yang kita sekarang nikmati ini mau diperluas. Nah, itu kan mereka membawa pengalaman mereka di bidang transportasi. Ada juga yang ahli di bidang pembangunan hijau gitu ya, yang semuanya yang green, semacam energy transition. Nah, itu tentu kita akan mendapatkan pembiayaan dari sana. Jadi semuanya itu sesuai dengan kriteria dan pertimbangan. Jadi tidak ada semacam one size fit all lah gitu, bahwa satu itu udah bisa memenuhi semua. Karena negara kita negara besar, daya serap kita juga cukup besar. Ini juga salah satu kelebihan kita, di mana mengolah ekonomi kita itu tentu tidak bisa hanya satu sisi. Kita harus mengolah dari sisi secara APBN itu sisi berapa penerimaan kita, bagaimana postur belanja kita, kemudian apa kebutuhan pembiayaan kita. Dan ini semuanya satu paket. Tidak bisa kita hanya sekedar berutang, kemudian ya lepas dari yang lain, itu tidak kita lakukan. Baik Pak, berarti dari sisi manfaatnya untuk pinjaman ini ketika memutuskan akan memilih lembaga A untuk proyek A dan lembaga B untuk proyek yang lain itu sudah memperhitungkan aspek manfaatnya ya, pasti Pak ya. Sudah pasti itu. Dan memang itu juga salah satu bentuk capaian kita. Selama ini kenapa negara lain percaya kepada Indonesia, karena kita mengelola pinjaman kita dengan cara yang sangat baik. Tidak sekedar kita menginginkan uangnya gitu. Pokoknya yang penting uang masuk lah gitu. Enggak. Jadi kita tawarkan dulu, ini saya punya prioritas pembangunan. Kita kan punya RPJMN. Jadi RPJMN itu kan disebutkan prioritas pembangunan di area mana. Kemudian dari situ kan nanti akan diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan termasuk proyek. Baik proyek fisik maupun proyek non fisik ya, misalkan capacity gitu. Nah, dari situ kemudian nanti kita udah ada di website. Jadi negara-negara ataupun lembaga yang tertarik untuk membantu pembiayaannya, mereka bisa lihat sangat transparan. Jadi mereka bisa memilih, saya ingin membiayai proyek ini, akan memilih proyek ini. Karena ada lender, ada negara donor yang mereka mungkin tidak bisa membiayai proyek-proyek yang tidak green misalkan. Sekarang kan cenderung negara-negara itu akan lebih strict kepada pembiayaan yang dianggap yang sangat esensial ya, misalnya green transition gitu. Atau proyek yang dalam penanganan COVID kemarin ya, kesehatan gitu. Atau sektor pendidikan gitu. Atau sektor reformasi fiskal, reformasi yang lain-lain gitu. Jadi negara-negara itu juga punya preferensi dan mereka bisa memilih. Nah, kemudian mereka menawarkan ke kita atau kita yang akan menawarkan kepada mereka gitu. Jadi either way kita bisa lakukan. Oke, berarti dari sisi manfaat itu sebenarnya bisa kita ukur Pak ya. Artinya kalau bisa, kita, sangat. Ini biasanya pakai apa ini Pak? Ini mengukurnya
kualitatif, kuantitatif atau Dua-duanya. dua-duanya? Ya, karena memang pembangunan ini kan tidak berlangsung satu hari, gitu Betul. ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan itu kan tentu ada proses persiapan, ada proses pembangunan fisik, kemudian dari fisik kemudian dimanfaatkan, Betul. dari dimanfaatkan baru terlihat nanti. Ya. Jadi mereka akan ada input output gitu ya, sama nanti outcome gitu ya segala macam. Jadi di kita ada kuantitatif itu memang untuk fisik pembangunannya dilaksanakan. Ya, dan kita cukup disiplin untuk tidak membawa proyek ini misalkan tertunda atau mengalami banyak perubahan. Tapi di sisi lain juga karena kita hidup di dunia yang dinamis, ya kan siapa yang sangka akan terjadi konflik global seperti sekarang. Jadi tentunya kita tidak bisa juga hitam putih bahwa seolah-olah udah AA gitu. Ya kan kita juga punya fleksibilitas di dalam menentukan prioritas kebetulan. Nah, tetapi di sisi disiplin kita dalam implementasi kita harus jaga. Setelah proyek selesai, tentunya kita akan mengukur dampaknya, dampak ekonominya. Apakah proyek ini bermanfaat kepada masyarakat? Ya, salah satu yang paling mudah kita ukur, misalkan kita bangun pelabuhan. Ya, salah satu pelabuhan yang terbaru itu adalah Pelabuhan Patimban ya, yang kita bangun dengan kerjasama Jepang. Nah, itu kan fisik pelabuhannya udah jadi nih. Betul. Nah, kemudian nanti kita akan assess setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Apakah proyek itu memberikan dampak apa enggak? Ada peningkatan kualitas aktivitas dan kuantitas aktivitasnya apa enggak? Apakah digunakan untuk mendorong logistik apa tidak gitu. Begitu juga dengan jalan tol, begitu juga dengan MRT. Kalau kita lihat MRT di Jakarta ini kan sangat jelas manfaatnya. Artinya ya masyarakat bisa menggunakan. Saat ini memang baru 1 jalur dan pemerintah segera akan perluas dengan membangun jalur tambahan. Mudah-mudahan seluruh Jakarta akan dapat menikmati sektor transportasi MRT. Dan ini bisa dilihat langsung. Begitu selesai masyarakat menggunakan gitu ya. Tapi yang kita lihat bukan hanya proyeknya selesai, kemudian masyarakat menikmati transportasi tersebut, tetapi juga sisi dampak ekonomi. Apakah ada memberikan keuntungan secara ekonomi dalam jangka menengah panjang gitu. Seberapa besar dia bisa memberikan itu. Kita juga ukur. Tentunya tidak hanya di Kementerian Keuangan ya, Bappenas juga mengukur, tentunya pihak luar juga mengukur. Bahkan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, IDB dan sebagainya mereka juga mengukur. Termasuk OECD juga mengukur gitu. Dari proyek-proyek tersebut. Dari proyek-proyek tersebut. Jadi mereka mengukur. Jadi kita tidak, kalau disebut kita subjektif, itu enggak. Pemerintah tentu punya tolok ukur sendiri. Betul. Gitu ya. Karena memang program kan dilancarkan oleh pemerintah. Tetapi pihak luar juga mereka punya kriteria pengukurannya. Apakah sebuah proyek itu berdampak positif apa tidak. Nah nanti kemudian masyarakat akan bisa menilai gitu. Nah sejauh ini dari apa yang sudah di-assess dan di-review oleh lembaga-lembaga internasional, dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia termasuk yang dibiayai oleh pinjaman itu sangat positif. Ya, kriterianya kalau kriteria dasar yang bisa kita lihat adalah peningkatan pendapatan per kapita misalkan. Saat ini kan kita udah masuk dalam kategori middle income. Udah di atas $4.000 per kapita gitu ya. Dibanding mungkin yang sebelumnya itu ya 1.500, 2.000 mungkin ya. Sekarang udah jauh melesat. Nah, mudah-mudahan dengan saat ini pemerintah sangat agresif dalam mendorong pembangunan infrastruktur, siapa tahu itu akan berkali lipat. Jadi ada trigger effect gitu dari pembangunan ekonomi melalui pembangunan fisik, termasuk yang dibiayai oleh pinjaman, untuk kemudian nanti masyarakat akan lebih sejahtera dari sisi pendapatan. Tentunya ada kriteria lain yang nggak bisa kita tinggalkan ya. Kriteria itu adalah tentu berapa tingkat kemiskinan yang dapat dikurangin, bagaimana akses ke sumber-sumber perekonomian gitu ya, masyarakat di kampung bagaimana mereka bisa menjangkau layanan gitu dan sebagainya. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan. Tentu kan ada kriteria yang kita gunakan. Jadi Pak, itu menarik sekali Pak ya. Tadi kan manfaatnya ya Pak ya. Sementara kalau kita berkaca mungkin dari literatur, dari berbagai sumber kan, proyek itu kan juga ada risikonya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira apa saja nih Pak risikonya dan bagaimana pemerintah memitigasinya Pak supaya risiko itu tidak terjadi? Ini pertanyaan cukup bagus ya, dan saya rasa jarang, tidak banyak mungkin ya yang masyarakat itu memahami ya secara
kita mengelola risiko dari pinjaman kita, termasuk untuk pinjaman proyek. Kita membangun satu sistem yang sangat ketat. Jadi semua proyek seperti saya sampaikan di awal, semuanya bermuara kepada prioritas pemerintah jangka menengah panjang. Nah, kalau sekarang yang jadi rujukan utama adalah RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Nasional jangka menengah, gitu ya. Dan itu dibangun oleh Bappenas sebagai leading institusinya. Tentunya melalui diskusi dan konsultasi yang sangat komprehensif. Dari RPJMN itu, kemudian kan masing-masing KL yang mendapatkan tanggung jawab pembangunan akan mengajukan usulan proyek kepada Bappenas yang kita sebut dengan Blue Book. Betul. Nah, kalau Blue Book itu semacam shopping list lah, kira-kira. Ini proyeknya dari Kementerian PUPR ada sekian gitu ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu ada sekian. Dari Kementerian Perhubungan ada sekian proyek gitu. Dari sana Bappenas akan melakukan screening gitu. Melakukan assessment gitu. Apakah ini sesuai dengan yang ada di RPJMN? Apakah ini sudah menjadi arahan dari Presiden? Apakah ini sudah menjadi sudah dapat diukur dampaknya? Apakah proyeknya sudah siap dan sebagainya? Dari sana kemudian diturunkan kepada yang disebut dengan Green Book. Green Book ini semacam rencana pembiayaan atau rencana pembangunan untuk jangka 1 tahun lah kira-kira. Sudah siap. Sebagian besar kriteria kesiapannya sudah ada. Sudah jelas siapa yang akan melaksanakan, kira-kira berapa estimasi biayanya, nanti selesai kapan, dibangun kapan, siapa kira-kira yang akan menjadi pelaksana gitu ya, PIU-nya gitu ya, Project Implementation Unit-nya. Nah, kemudian dari sana, dari Green Book itu, nanti Menteri Bappenas akan mengirimkan surat yang kita sebut dengan daftar kegiatan kepada Menteri Keuangan. Nah, di sinilah pembiayaan itu mulai. Gitu. Nah, Menteri Keuangan sebagai Menteri Keuangan dan Bendahara Umum Negara tentunya punya kewenangan untuk mencari sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini yang kemudian kita akses, kita review. Apakah ini akan dibiayai oleh pinjaman multilateral dari lembaga-lembaga keuangan? Apakah akan dibiayai dengan kerjasama bilateral? Atau akan dibiayai lewat sumber-sumber lain, termasuk misalkan ya lembaga swasta ataupun lembaga dalam negeri dan sebagainya. Nah, jadi kita punya proses ini cukup panjang. Itu sendiri sudah menjadi cara kita untuk mendisiplinkan atau bahkan untuk memitigasi semua kemungkinan risiko. Misalkan apakah nih ada proyek yang tidak siap, tiba diajukan, tentu tidak akan lolos gitu. Tentu kalau pada proyek lahannya belum siap, tentu juga nggak ya, akan misalkan ada ya. proyek gitu ya, sama sekali tidak ada kepastian bahwa lahannya akan selesai, tentu tidak akan berikan prioritas ke sana. Karena memang kan ini salah satu isu yang sangat kritikal ya. Nah, setelah itu selesai, kemudian nanti di sisi persiapan kita akan siapkan yang namanya kita sebut dengan tahap persiapan proyek gitu. Tahap persiapan itu sebenarnya dari daftar kegiatan itu sudah ada. Ada list yang panjang yang kita checklist itu nanti apakah dia memenuhi enggak yang disebut dengan readiness kriterianya. Kriteria siapan proyek itu kita bangun. Termasuk ya tadi lahan apakah sudah jelas, apakah KL tersebut punya kapasitas untuk membangun, apakah sudah dialokasi di dalam anggarannya mereka gitu pas saat proyek dimulai dan sebagainya. Banyak kriteria itu yang kita harus akses dan mereka harus penuhi. Kalau belum maka kita minta untuk dipenuhi dulu. Setelah selesai baru nanti dari Kementerian Keuangan itu berada agak di ujung karena kita itu kan yang diberikan kewenangan ya, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencari dari mana sih pembiayaannya, bentuknya apa, apakah ini harus dibiayai dengan pinjaman bilateral tadi atau harus dibiayai dengan pinjaman program atau yang sebagainya. Nah, dari sana kemudian baru kita lakukan negosiasi. Tentunya selama proses negosiasi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan tetap dilakukan secara paralel. Nah, negosiasi nanti baru kita buat ini akan berapa nilai yang bisa diberikan. Katakanlah misalkan ada proyek nilainya 1 triliun. Ya kan, mungkin lembaga A mampu memberikan 500 miliar. Berarti 500 miliar lagi dari mana? Tentu kan akan kerjasama dengan lembaga donor yang lain atau negara donor yang lain. Nah, ini kan juga tentu Kementerian Keuangan akan mencari sumber pembiayaan. Dan menegosiasikan sampai selesai. Nanti tinggal kementerian yang mengajukan akan melaksanakan. Begitu pembiayaan sudah ada. Itu pun tidak berhenti di sana. Kita juga melakukan evaluasi dan monitoring. Gitu. Proyeknya Pak ya, evaluasi apakah monitoring proyeknya. Sama seperti kita membangun rumah ya. Kalau kita bandingkan nih, kalau kita membangun rumah Mas Wawan nih, membangun rumah nih ya, tentu ada kontraktor. Tentu ada uang. Kalau misalkan tabungannya Mas Wawan cukup, tentu nggak perlu pinjam ke bank gitu.
tapi butuh 1 miliar, Mas Wan hanya punya uang mungkin 500 juta, tentu 500 lagi kan kita pinjam ke bank nih. Iya. Ya boleh pakai sistem syariah, boleh sistem konvensional, nanti kan masa pilihan. Iya. Kemudian setelah kita dapat uangnya, bank akan lihat Anda punya tanah apa tidak, di mana akan bangun rumah, seberapa besar, saya boleh lihat gambarnya apa tidak, siapa konsultannya, gitu kan gitu. Iya. Kemudian setelah itu nanti kita akan juga lihat ini kontraktornya siapa yang akan bangun, ini kontraktornya punya reputasi nggak pernah selesai rumah atau bagus selalu gitu membangun. Nah itu kan tentu namanya readiness criteria. Setelah itu terpenuhi, baru kan uangnya cair. Iya. Dan cair pun menurut termin penyelesaian pembangunan gitu. Tidak akan dikasih di awal langsung 500 juta enggak gitu. Jadi memang juga kalaupun di pinjaman pemerintah itu juga ininya pencairannya itu juga memang pencairannya sudah termin. Terminnya Pak ya. Oke. Sudah termin. Karena kan proyek pemerintah itu kan itu tadi ya, negara kita harus bersyukur nih. Indonesia kan negara besar. Betul. Dari segala kriteria negara kita negara besar. Penduduk kita saja itu sangat besar gitu ya. Saya punya pengalaman pergi ke negara yang penduduknya hanya 1.700. Ada Pak ya gitu ada. Ya? Di Pasifik. Di gitu. Pasifik Pak ya. Penduduknya 1.700 itu negara berdaulat gitu. Ya kayak kampung lah. Begitu saya masuk itu semua orang saling kenal gitu. Iya. Ya, kemudian ada negara yang saya pernah pergi itu penduduknya 17.000, bahkan ada yang 8.000, ada yang 100.000 penduduk. Jadi cukup kecil secara size. Tapi kita kan 270 juta. Betul. Kemudian saya tahu ada negara yang itu sangat kecil gitu ya. Sangat kecil tuh contoh kayak Monaco misalkan. Iya. Atau bahkan tetangga kita yang Singapura gitu. Iya. Istilahnya kita naik motor aja gitu ya, nggak usah naik mobil lah, naik motor aja mungkin berapa jam udah sampai. Sampai dari ujungnya Pak ya. Ujung ke ujung gitu. Tapi kan Indonesia nggak mungkin. Iya. Ya kan saking luasnya di negara kita gitu ya, baik di sisi geografi maupun demografinya. Dan secara size ekonomi, ukuran ekonomi negara kita juga termasuk 20 terbesar di dunia. Iya. Dan ini kenapa kita juga sangat dihargai di dalam pergaulan global, terutama kayak negara G20 ya, itu sangat menghargai Indonesia dan kita kan berhasil nih menjadi tuan rumah. Nah kita itu sebenarnya itu membuat bahwa pembiayaan kita pun juga untuk pembangunan besar. Oke. Jadi kalau misalkan ada impresi ya, ada persepsi bahwa kenapa Indonesia itu memiliki utang cukup besar, seharusnya jangan dilihat nominalnya. Iya. Ya angka 7.700 itu kan nominalnya, tapi lihat PDB-nya. Betul. Karena kan kita selalu bergerak, kita selalu berbicara sesuai dengan kriteria dan aturan standar yang jelas. Jadi nggak bisa kita tiba menciptakan standar sendiri dalam mengukur apakah satu negara itu utangnya itu sustainable apa tidak gitu ya. Apakah manajemennya tepat apa tidak. Tentu kita harus secara global menyepakati. Harus ada benchmarknya gitu Pak ya. Harus ada benchmark, harus ada referensi, bahkan itu memang standarnya. Kenapa kita? Karena kita kan Indonesia kan ekonomi terbuka. Kita bahagian dari penduduk dunia, ekonomi global, kita ekspor dan import, kita juga banyak mengimpor dari negara lain untuk kebutuhan dalam negeri, tapi kita juga mengekspor untuk menambah devisa kan. Nah, jadi kita juga nggak bisa membuat kriteria sendiri, tapi di sisi lain kita tuh punya banyak hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Tentunya kita akan sangat baik menggunakan standar yang sama. Jadi nggak bisa istilahnya kita menutup diri dari dunia. Tidak bisa. Jadi jangan sampai misalkan sebagian ya kadang-kadang kayak kita mendengar ada mungkin yang membuat tolok ukur sendiri ya. Ternyata di luar nggak seperti itu. Yang paling mudah lah gitu ya kalau kita ini. Absorption capacity, daya serap kita itu sangat besar. Terlepas itu sumbernya dari pinjaman atau utang ataupun dari rupiah murni ataupun dari kerjasama swasta. Kebutuhan pembangunan kita itu sangat besar, gitu ya. Saking besarnya sehingga tidak mampu kita penuhin, gitu. Nah dari sana tentunya kita kan berbagai macam sumber yang akan masuk, baik dari pinjaman maupun sumber-sumber lain. Nah, absorption ini harusnya diukur dari apa yang dihasilkan kemudian dalam bentuk PDB. Sekian ribu triliun yang kita habiskan untuk pembangunan, kemudian hasilnya apa? Nah, kita lihat sekarang PDB kita kan udah berapa? Udah billion kan? Udah triliun malah. Kita udah triliun ekonomi. Nah, ini harusnya menjadi kebanggaan bagi kita. Tidak banyak negara yang punya ekonomi sebesar Indonesia. Sebesar Indonesia. Bahkan untuk ukuran ASEAN itu nggak ada setengahnya. Seingat saya dari negara-negara ASEAN yang lain tidak ada yang setengahnya PDB Indonesia. Baik Singapura, Thailand, mungkin Malaysia ataupun Filipina gitu. Nah, harusnya kita melihat dari situ. Kita sebagai negara besar, jadi tidak membuat ya kayak standar sendirilah.
seolah ya saya hanya mau ini, ibaratnya ya kalau kita sekolah itu saya hanya mau belajar satu pelajaran gitu. Padahal kan ada 10 pelajaran yang kita harus lulus untuk bisa naik kelas atau lulus kan gitu. Tetapi ternyata enggak, saya hanya suka ini, tentu enggak begitu. Jadi ketinggalan Pak ya. Iya, karena kan namanya pemahaman itu harus lengkap ya, harus lengkap. Jadi karena memang idealnya negara itu siapapun tidak berhutang. Karena utang itu kan kewajiban gitu ya. Utang itu kewajiban. Nah, tentunya sedapat mungkin kita tidak punya kewajiban, ya kan? Tetapi kan dalam proses pembangunan, tentunya tadi saya sampaikan, kalau kita lihat dari APBN itu kan ada penerimaan, dari pajak, dari penerimaan non pajak gitu kan. Nah itu kan tentu ada waktunya. Orang bayar pajak kadang-kadang kan di akhir. Kadang-kadang mungkin mereka bayar ya tidak pada saat kita butuhkan belanjanya. Tentunya kebutuhan belanja yang tidak bisa kita hentikan karena memang momentumnya dan kebutuhannya memang harus segera, tentunya dipenuhi dari pembiayaan. Jadi itu lebih kepada untuk menjaga ya, kalau orang Inggris bilang itu maintaining the momentum gitu of development. Jadi kita menjaga momentum pembangunan itu supaya tidak tertinggal. Karena misalkan ada satu proyek, kalau misalkan nilainya itu 1 triliun, tiba-tiba kita tunda, ongkosnya bisa jadi 2,5 triliun, bisa jadi 3 triliun setelah sekian tahun. Karena inflasi dan karena inflasi, karena segala macam barang. Jadi bagaimana kita tetap saat dibutuhkan kita bisa langsung bangun. Nah ini di sinilah kita melakukan pengelolaan tadi, pembiayaan ya, dan termasuk pinjaman. Apakah benar nih Pak bahwa generasi muda saat itu akan menanggung utang pemerintah? Karena sebagai pasangan muda, tentunya kan ekonominya juga masih terbatas. Betul Pak, betul sekali. Terus mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu aja, ya Allah ya Tuhanku berikanlah, turunkanlah rezeki. Tiba-tiba ada di depan saya, terus saya akan bangun rumah atau menjadikan rumah, kan begitu. Wah, Indonesia itu is a bright spot. Ini artinya a bright spot itu di antara kegelapan dunia saat ini. Indonesia termasuk yang memberikan penerangan lah kira-kira. Penerangan dimaksud di sini adalah harapan.